Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, di channel yang membahas putar budidaya lobster air tawar ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik channel ini dan juga sudah mensubscribe channel ini. Terima kasih banyak sudah membantu perkembangan channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, ini sekarang teman-teman sedang gerimis ya, sedang mendung ya di sini ya. Ini kita sedang berada di kolam semen outdoor punya saya. Jadi saya akan membahas kolam semen yang saya gunakan ini ya teman-teman. Jadi untuk kolam semen seperti ini teman-teman, saya menggunakannya itu sistem pembuangan airnya itu seperti ini teman-teman. Jadi seperti hujan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang hujan seperti ini ya, itu kan akan menampung air yang banyak ya. Tuh, ini airnya ini sedang gerimis nih ya. Jadi saat hujan turun kan dia menampung air hujan tuh. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan pembuangan seperti ini, itu akan menampung air hujan yang banyak teman-teman. Nah, jadi dengan sistem pembuangannya seperti ini ya, jadi di bawahnya ada lubang untuk membuang airnya ya, terus disambung pakai L ya, jadi kayak sambungan L 2,5 ya, terus dipasang lagi dengan pipa 2,5. Nanti pembuangannya itu di sini nih di bawah sini ya, pembuangannya tuh sampai ke sana ya, ke sini. Nah, jadi fungsinya itu teman-teman, yang pertama itu memudahkan kita untuk membuang airnya ya, jika teman-teman ingin menguras kolamnya itu ya. Dan yang paling utama itu adalah untuk memberikan batas ketinggian air teman-teman di sini nih. Misalkan kita kasih lubang ya di sekelilingnya itu, kita bor ya sesuai dengan tinggi airnya yang kita mau ya. Jadi disesuaikan saja teman-teman. Jadi saat hujan itu turun menampung air banyak, airnya itu akan keluar melalui lubang-lubang yang kita bor tadi ya, langsung terbuang ke pembuangan air itu ya teman-teman. Dan untuk pipanya juga teman-teman, jika teman-teman ingin membuang airnya juga ya, pipanya itu tinggal dicabut saja dan jangan lupa diberi ini ya. Jadi di lubang itu dikasih ini, kita tutup dengan ini agar lobsternya itu tidak ikut terbuang juga dalam pembuangan airnya itu teman-teman. Jadi penting sekali ya pipa seperti ini ya. Jadi jangan lagi kalau buat kolam untuk lobster maupun kolam ikan itu di sini pembuangan airnya itu di samping seperti ini ya. Itu nggak bagus menurut saya, itu nggak efektif. Nah, terus yang kedua teman-teman, jangan lupa di sampingnya itu untuk kolam lobster itu ya harus diaci, dilicinkan ya, karena jiwa petualang dari lobster air tawar ini sangat tinggi. Saat di malam hari mereka itu akan berpetualang ya, sering kabur mereka tuh teman-teman. Apalagi ditambah mereka tuh sudah tidak nyaman lagi di kolam ini, teman-teman males membersihkannya, mereka itu akan kabur melalui dinding-dinding seperti ini ya. Jadi saat dindingnya itu licin ya, kita aci, si lobsternya ini bakal jatuh teman-teman. Beda dengan seperti ini ya. Jadi dengan semen yang tidak diaci itu akan kasar seperti ini dan lebih memudahkan lobster untuk kabur tuh ya. Dan yang ketiga teman-teman ya, tadi yang pertama tadi pipa ini ya, yang kedua harus dilicinkan, dan yang ketiga teman-teman, buat kolam lobsternya itu agak tinggi teman-teman. Jadi jangan rendah sekali ya. Saya lihat tuh kebanyakan teman-teman nih kolamnya tuh rendah ya, segini ya, kolam itu rendah sekali, ada yang segini juga ya. Itu sebenarnya menurut saya tuh nggak bagus juga ya teman-teman. Kenapa ya? Kalau kolamnya rendah itu rawan kadang lobsternya itu kabur juga teman-teman. Jadi kalau terlalu rendah juga lobsternya itu bisa kabur, dia bisa manjat ya karena terlalu rendah ya.
Jadi disarankan itu untuk tinggi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dengan tinggi seperti ini si lobsternya itu tidak akan kabur ya, bukan tidak akan kabur tapi susah untuk kabur teman-teman. Jadi saya sarankan untuk tinggi ya. Nah, dan juga fungsinya juga kalau kolamnya itu tinggi untuk menghalang predator seperti kodok teman-teman. Jadi kalau kodok yang besar itu ya teman-teman, kodok hijau itu ya, kodok bangkong itu kan lompatannya tuh pendek ya, lompatannya tuh pendek ya, paling segini lah dia bisa ngelompat ya. Dia nggak akan bisa naik ke kolam ini, karena yang berbahaya itu kalau kodok yang besar itu yang hijau yang lompatannya itu pendek ya, bangkong, dia bisa memakan bibitan seperti ini nih ya, karena badannya itu besar, dia bisa makan ukuran yang 1 inci bahkan 2 inci itu dia bisa makan. Nah, untuk kodok yang lompatannya tinggi ya, ada yang berwarna kuning seperti itu ya, dia memang bisa naik ke sini, tapi kecil badannya tuh ya, dia nggak mungkin memakan ukuran-ukuran yang sudah besar seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi saran saya itu ya harus ditinggikan ya teman-teman, atau kita kembali lagi ke lobster yang kabur tadi ya. Jika teman-teman yang tidak mau diaci ya, bisa digunakan ini ya teman-teman, keramik di atasnya itu ya. Jadi di sepanjang pinggirnya itu ya, di atasnya itu diberi keramik ya, segini saja lebarnya ya. Jadi saat menuju ke atas ya, mencapai puncak, lobsternya itu akan jatuh karena keramiknya itu kan licin ya teman-teman. Itu bagus juga ya teman-teman. Dan juga teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan kabel seperti ini ya, ada pompa celup ya, itu harus digantung karena lobster ini bisa menggunakan kabel ini sebagai tempat pelarian mereka. Mereka akan mencapit kabel ini dan melalui kabel ya, dia akan ke samping dinding ini ya, dia bisa kabur. Nah, jadi dengan kabel yang menempel ke dinding itu bisa berbahaya ya. Bukan kabel saja teman-teman, selang aerator, bahkan kabel-kabel atau tali-tali yang lain juga itu jangan sampai menempel ke dinding ini ya teman-teman. Itu bisa berbahaya sekali menurut saya teman-teman ya. Mereka bisa kabur melalui selang aerator tadi maupun kabelnya atau tali-tali itu ya teman-teman. Jadi digantung seperti ini nih ya. Ada juga teman-teman itu yang menggunakan kolamnya tuh, filternya tuh di bawah ya, jadi disekat untuk filternya ya. Kalau saya tuh nggak pakai karena menghemat ruang juga ya, menghemat space-nya agar lebih luas lagi ya lobsternya tuh. Jadi saya menggunakan filter seperti ini ya, ini lebih praktis, tidak memakan tempat ya, dan juga bisa dibongkar dan dibersihkan ya. Nah, dan yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir itu jangan langsung digunakan untuk kolam semen yang baru. Nah, ini kebanyakan teman-teman yang pemula itu nggak tahu ya, baru dibuat itu langsung digunakan untuk lobsternya. Bukan lobster saja teman-teman, ikan-ikan nila, ikan-ikan gurami maupun yang lain ya, itu bakal mati karena aroma semennya ini ya, itu sangat pekat sekali ya kalau masih baru itu. Jadi teman-teman itu harus merendamnya itu minimal 1 bulan ya. Ini saran saya itu minimal 1 bulan direndam ya. Terkadang teman-teman ini cuma 2 minggu, beberapa hari ya, 3 hari 5 hari sudah dipakai kolamnya itu ya. Itu bisa berbahaya untuk lobsternya ya, bakal mati ya teman-teman. Jadi jangan merendamnya itu jangan terlalu cepat, jadi agak lama. Atau lebih amannya lagi, atau lebih safety-nya lagi, teman-teman bisa melihat kolamnya itu berlumut ya. Jadi sampai kolamnya itu berlumut, itu menandakan kolamnya itu sudah bisa kita pakai. Oke. Ya, jadi sudah bisa kita pakai. Contohnya tuh seperti ini teman-teman. Nih ya. Tuh, jadi kalau kolamnya itu sudah berlumut seperti ini teman-teman, itu sudah bisa teman-teman pakai ya. Ini menandakan organisme kehidupan itu sudah ada di kolam ini ya. Jadi makhluk hidup itu sudah bisa hidup di kolam semen teman-teman ya.
Jadi patokan saya tuh kalau saya kolam semen itu saya rendam 1 bulan dan dilihat sudah berlumut atau enggak kolamnya itu ya. Dan juga kita lihat ada cacing atau uget-uget seperti itu ya yang ada di kolam ini menandakan kolamnya itu sudah bisa ditempati makhluk hidup. Itu saja teman-teman video dari saya. Apabila ada saran, pertanyaan, dan komennya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe, dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.